Selamat pagi. Menyiarkan secara langsung dari Gria Sejahtera Ngablak bersama saya Kak Juna. Dan saya Kak Dian. Kurang lebih 40 menit ke depan kami akan menemani adik-adik dalam acara Sekolah Minggu GKI Salatiga. Ya, Bercanda ya adik-adik. Ya. Kak Dian sama Kak Juna lagi latihan buat jadi reporter loh. Ya, semoga suatu saat kita jadi reporter beneran ya. Iya. Tapi hari ini adik-adik kita tidak akan sekolah minggu dengan cara yang kaku dan tegang seperti reporter tadi. Ya. Kita akan bersukacita bersama adik-adik, tenang Ya. saja. Ya, kalau mau ditanya-tanya nih Kak Dian, tadi tema kita apa lagi Kak? Tema kita adalah Percaya Tuhan Yesus mengasihi sesama. Tapi yang menjadi pertanyaan Kak, kok kita percaya Yesus harus mengasihi sesama? Oh, harus Kak Juna. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan saat pemberitaan firman Tuhan. Wah. Tapi sekarang, kita akan bersukacita bersama, kita akan memuji Tuhan. Untuk itu, Kita mengangkat pujian, terima kasih 1000. Surya Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Melati wangi. Melati wangi, ku tilang nyanyi. Terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu. Terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, mari Kak Juna ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Khususnya pada hari Minggu ini, kami mau bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan mau menuntun kami agar sekolah minggu kami ini boleh berjalan dari awal hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Juna dan juga Kak Wempi, mari kita lanjutkan sukacita kita pagi ini dengan bersama-sama memuji Tuhan Tuhan Yesus di tengah kita. Ikut gerakan sama-sama. Tuhan Yesus di tengah kita, sukacita. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, kami bersuka karena Dia. Tuhan Yesus di tengah kita, sukacita. Sukacita.
sudah sukacita belum nih? Sukacita dong Kak Juna. Hanya Kak Juna pikir-pikir kalau kita hanya sukacita doang, tapi kalau tidak mengasihi sesama, Kayak ada yang kurang ya Kak? iya, makanya itu Kak Dian, lebih baik kita nyanyi satu lagu lagi tentang Kasih. Mari kita menyanyikan pujian KASIH. Ikut gerakan. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita. Mari dan semangat adik-adik, kita nyanyi lagu Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, Dan penguasaan diri. Baiklah adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Untuk itu, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Dan saat sekolah minggu sudah diadakan kembali di gereja, adik-adik bisa membawa dan mengumpulnya. Untuk mengiringi persembahan kita, yuk kita menyanyikan pujian. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekali lagi. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari adik-adik, kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa, sekaligus kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat, segala kasih, segala sukacita yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami anak-anak. Saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya dapat berguna bagi pelayanan Tuhan. Saat ini juga kami anak-anak telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan juga memampukan kami supaya kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk
mendengarkan firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak siapa? Kak Moni. Ya, Kak Moni, Ya. betul sekali. Dan untuk menyambut firman Tuhan kita, mari kita pujikan lagu Penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi, Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, senang berjumpa kembali di hari Minggu 30 Mei 2021. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga semua sehat ya dalam perlindungan Tuhan. Di masa pandemi ini kita tetap bersyukur masih bisa berjumpa di Sekolah Minggu Pagi GKI Salatiga. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan, belajar lebih dalam bahwa percaya Yesus mengasihi sesama. Nah, sudah siap Alkitabnya? Nah, kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh sehat, kami boleh bersukacita bersekolah minggu bersama, walaupun lewat daring, tapi kami boleh saling mengasihi, boleh saling mengingat, boleh saling mendukung dalam doa kami dan sukacita kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong berkati kami dalam kami mendengar firman-Mu, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan seturut dengan perintah Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 23. Sudah ketemu? Ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Bacanya yang keras ya. 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 23. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman yang sangat baik ini ya. Kita diajak Tuhan untuk mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi sesama. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang cukup luar biasa ya, karena dia sangat mengasihi sesamanya ketika dia hidup di dunia ini. Siapa beliau? Ya, beliau adalah, hari ini kita mau belajar dari Romo Mangun Wijaya.
lihat di samping Kak Monik, ini ada bambu-bambunya, ini sangat berguna. Nanti ada kaitannya dengan cerita kita hari ini, ya. Bambu-bambu ini dipakai oleh Romo Mangun untuk membantu orang-orang miskin memperbaiki rumah mereka. Nah, tapi siapa sih Romo Mangun itu? Nah, Romo Mangun nama aslinya adalah Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, atau kita kenal sebagai Romo Mangun. Beliau lahir di Ambarawa loh. Ambarawa dekat dengan Salatiga, ya. Itu tahun 1929. Dan Romo Mangun dipanggil Tuhan tahun 1999. Nah, tapi Romo Mangun meninggalkan karya yang luar biasa. Nah, beliau adalah seorang arsitektur, seorang rohaniawan, dan juga seorang sastrawan. Dan kepeduliannya kepada orang miskin dan sesamanya sangat luar biasa. Adik-adik, apa ya yang Romo Mangun buat untuk rakyat kecil di Indonesia ini sehingga beliau sangat dikagumi banyak orang dan banyak ditiru oleh anak-anak muda sampai saat ini, ya. Nah, adik pernah melihat rumah-rumah di pinggir sungai? Belum pernah? Nah, yang sudah pernah, coba sebutkan bagaimana rumah yang ada di pinggir sungai yang ada dilihat, atau yang ada pernah lihat di TV atau di YouTube, ya. Itu kebanyakan rumahnya sangat kumuh, ya. Nah, apa sih kumuh itu? Kumuh itu jorok, ya. Terus warnanya juga nggak menarik, terus kotor, ya. Nah, Romo Mangun tahun 1980 pergi ke Yogyakarta dan dia melihat di pinggiran Kali Code, Yogyakarta, itu ada penghuni di sana yang tadi rumahnya sangat kumuh, ya. Nah, siapa yang tinggal di tempat ini? Yaitu orang-orang yang sangat miskin, yang mungkin untuk hidup makan satu hari tidak cukup, ya. Mereka kebanyakan para pemulung, ada mungkin tukang becak, ya. Dan penghidupan mereka tidak tetap, belum tentu setiap hari dapat uang. Untuk makan aja sulit, apalagi untuk memperbaiki rumah mereka. Nah, adik-adik, mereka bahkan mau digusur sama pemerintah pada waktu itu. Tetapi Romo Mangun memperjuangkan mereka. Jangan dulu digusur. Saya akan bantu membangun, ya. Kalau pemerintah memberi kesempatan dan menolong saya akan membantu untuk memperbaiki rumah ini, ya. Rumah-rumah di sini. Romo Mangun berjuang, ya. Rumah yang tadinya dibuat dari triplek bekas, kardus bekas, dan atapnya seng bekas yang sudah jelek, ya. Itu Romo Mangun ganti, ya, ganti. Salah satu bahannya yang Romo pakai adalah tadi bambu-bambu tadi dibuat menjadi dinding, ya, menggantikan triplek dan kardus bekas menjadi dinding seperti yang ada di belakang Kak Monik nih, rumah ini, ya. Nah, rumah ini contoh apa yang dibuat oleh Romo Mangun pada waktu itu, ya. Dindingnya dibuat jadi gedek, ya. Gedek itu yang tadi asalnya dari bambu-bambu tadi dibuat seperti ini. Dan tidak cukup hanya di situ saja, tetapi Romo Mangun membuatnya menjadi indah, ya, dicat, ya, menjadi mural, ya, diwarna-warni sehingga menjadi menarik. Dan tidak berhenti juga di situ. Romo Mangun tidak hanya memperbaiki rumah mereka bersama-sama dengan masyarakat di situ, tetapi mental orang-orang yang tinggal di situ juga dirubah, ya, diberikan pendidikan. Apa pendidikannya? Nah, salah satunya adalah kalau dulu mereka membuang sampah sembarangan, ya, sampah-sampah dibuang begitu saja ke sungai sehingga sungainya menjadi kotor dan bau. Itu
sama Romomangun diberitahu nggak boleh buang sampah lagi di sungai, ya. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Sampah yang masih bisa diolah harus diolah, ya. Nah, itu Romo bekerja terus menerus sampai masyarakat di situ menjadi mengerti bahwa membuang sampah harus di tempat sampah, sehingga perumahan di situ yang diperbaiki oleh Romomangun menjadi bersih, ya. Nah, kemudian juga Romomangun melihat anak-anak kecil di sana tidak bersekolah karena orang tuanya nggak punya uang untuk sekolahin anak-anaknya, ya. Kemudian Romomangun membuat sekolah alternatif, sekolah yang buat anak-anak itu bersekolah sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak juga, pendidikan dasar yang layak yang membantu mereka, membekali mereka kelak untuk maju, untuk belajar lebih lagi, ya. Tetapi juga membekali mereka untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan mereka. Anak-anak ini menjadi punya pendidikan, ya, dan punya masa depan yang lebih baik. Nah, itulah adik-adik yang Romomangun buat, sehingga pada tahun 1992 Romomangun pun mendapatkan penghargaan loh dari Aga Khan Swedia, ya. Itu adalah penghargaan untuk perbuatan kemanusiaan yang sangat diapresiasi oleh dunia, ya. Dan bahkan arsitekturnya dipakai untuk arsitek-arsitek muda di Indonesia untuk membangun tempat-tempat yang lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia. Nah, itu adik-adik yang Romomangun buat, ya. Jadi kasihnya kepada Tuhan Yesus tidak berhenti hanya di ucapan saja, tetapi dalam perilaku Romomangun praktekkan, ya. Dan kita anak-anak muda sekarang diajak untuk mencontoh Romomangun. Untuk mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesama. Nah, apa sekarang ya yang bisa kita buat di zaman kita hidup saat ini? Ya, apa tadi? Romomangun peduli, ya, peduli dengan masyarakat sekarang. Kita juga mesti peduli, ya. Contoh kepeduliannya apa? Kalau sekarang zaman pandemi, kita juga harus taat protokol kesehatan. Itu bentuk kepedulian kita terhadap diri kita, terhadap orang tua, terhadap orang-orang di sekeliling kita, ya. Pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Juga tidak mendekati kerumunan, tapi menjauhi kerumunan dulu, ya. Itu satu. Lalu apa lagi? Dua, ya. Kalau kita sayang dengan sesama kita sayang dengan bumi ini, kita tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kita membuang sampah di tempat sampah, ya. Terus sampah yang di rumah juga. Sekarang kita mulai belajar, kita pilah, ya. Kita bantu itu bapak tukang sampah dan pengelola sampah di pemerintahan kita, di dinas lingkungan hidup di kota kita, itu untuk mengolah sampah dengan baik. Kita bantu apa? Sampah yang organik, yang bisa diolah lagi, misalnya apa? Sampah dari sisa makanan, sampah sisa sayuran, kulit-kulit buah, ya, itu kita pisahkan dari sampah yang anorganik, ya, dibungkus sendiri. Yang anorganik apa? Sampah plastik, sampah kertas, ya, sampah baterai, itu disendirikan, dipisah, ya, sehingga kita membantu pengolahan di dinas kesehatan, itu dinas lingkungan hidup, maaf. Jadi kita bantu, ya, membuang sampah di tempatnya dan memilah sampah. Nah, apalagi ya? Iya, betul. Adik-adik sekarang semua bersekolah, ya, walaupun daring, walaupun kita tidak bertemu, tetapi adik-adik punya sekolah dari rumah, ya, bisa belajar lewat pakai handphone atau pakai laptop, ya. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Apa yang ada dilakukan sekarang itu pasti sangat berguna di masa depan, ya. Kita bangun diri bersama menjadi anak-anak yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat sesama di masa depan kita, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh itu juga bukti bahwa kita mengasihi sesama kita.
kita mengasihi dan mensyukuri berkat Tuhan buat kita, dan kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat kelak yang lebih baik lagi. Nah, itu adik-adik yang bisa kita lakukan sekarang, ya. Nah, kita minta pertolongan Tuhan untuk berani belajar dan berani melakukan yang benar bersama dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Monik. Dan kita belajar bahwa kalau kita mau percaya kepada Yesus, maka bentuk nyata kita mengasihi Yesus itu dan percaya kepada Yesus adalah kita juga harus mengasihi sesama kita. Karena itu adik-adik, mari kita merespon firman yang telah kita dengarkan ini dengan menyanyikan pujian Apalah arti ibadahmu? Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati itu seperti apa? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi kok rasanya ada yang kurang ya Kak? Ya, kurang kalau kita tidak melakukan Aktivitas. Nah untuk itu adik-adik, hari ini, sekarang ini kita Ya. akan membuat aktivitas yang akan dipandu oleh Kak Kak Tora. Tora. Yuk, selamat beraktivitas. Selamat pagi adik-adik. Minggu ini ketemu lagi dengan Kak Tora. Nah, hari ini adik-adik pasti sudah belajar dari firman Tuhan tentang mengasihi. Kali ini Kak Tora mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas tentang mengasihi. Bagaimana kita mengasihi bukan hanya keluarga kita, bukan hanya teman, tapi semua orang. Gimana caranya? Yuk kita cari bahan-bahannya. Nah, adik-adik, kali ini kita mau buat wall hanging. Jadi kita mau buat hiasan yang bisa digantung di dinding. Nah, kali ini kita perlu bahan-bahan seperti ini. Kita perlu kayu atau stick atau besi atau apapun yang adik-adik punya di rumah. Yang penting dia bisa digantung oleh tali. Jadi apapun yang adik-adik bisa temukan di rumah boleh adik-adik pakai. Kalau kali ini Kak Tora mau pakai kayu karena Kak Tora sedang ada di outdoor dan Kak Tora menemukan kayu. Nah, lalu adik-adik boleh pakai senar atau adik-adik boleh pakai tali apapun yang bisa untuk menali. Itu ya adik-adik untuk mengikat di kayu tadi. Nah, lalu untuk hiasannya adik-adik boleh pakai kertas lipat atau kertas apapun yang adik-adik pakai di rumah, tapi sebisa mungkin polos karena kita mau menuliskan sesuatu di situ. Nanti Kak Tora akan cerita. Nah, dan jangan lupa untuk mengingat kata-kata mutiaranya atau ayat emas yang kita pakai hari ini, yaitu dari Yohanes 3 ayat 23. Adik-adik bisa baca sendiri ya nanti di rumah. Nah, alat-alat lain nanti ada gunting, ada double tip,
dan ada ballpoint atau spidol atau pensil. Gitu ya adik-adik. Nah, langsung saja kita mau buat. Pertama kita mau potong kertas sipatnya. Kita mau potong jadi beberapa bagian, menjadi bagian kecil. Lalu kita mau bentuk bisa menjadi bunga atau menjadi hati atau menjadi kupu-kupu. Terserah adik-adik mau bentuk mana yang adik-adik butuhkan. Nah, lalu ketika kita sudah potong menjadi bentuk seperti ini, lalu adik-adik tempel double tip yang tadi di belakangnya. Nah, Kak Tora beri satu contoh. Kak Tora sudah memotong, lalu Kak Tora mau gunting menjadi bentuk hati ya adik-adik. Kita bentuk menjadi hati. Nah, ketika sudah terbentuk, lalu kita tempel double tip di belakangnya supaya bisa ditempelkan di tali tadi. Kita tempel double tipnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita mau memotong-motong tali. Kali ini Kak Tora akan pakai senar. Nah, Kak Tora sudah potong senar-senarnya sesuai yang dibutuhkan. Kalau adik-adik mau yang lebih panjang lagi boleh, tapi Kak Tora mau potong sekian, sekitar 30 cm. Nah, kalau kita sudah potong senarnya, kita akan tempelkan bentuk-bentuk tadi yang kita sudah potong, yang kita sudah bentuk, kita sudah gunting ke sini adik-adik. Nah, adik-adik perlu membuat beberapa supaya dia bisa menempel banyak bentuknya. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu bentuk yang kita gunting dan kita sudah tempel. Lalu kita akan melanjutkan ke selanjutnya, bentuk-bentuk selanjutnya dan senar-senar selanjutnya atau tali-tali selanjutnya. Ini adalah salah satu senar yang sudah jadi. Nah, adik-adik bisa buat jangan cuma satu ya, tapi beberapa supaya bagus jadinya. Nah, Kak Tora akan lanjutkan dan Kak Tora akan kembali lagi. Tunggu dulu. Nah, adik-adik, Kak Tora sudah selesai menempel bentuk-bentuk yang tadi. Jadinya seperti ini. Sudah kita tempel di senar atau tali yang sudah kita potong. Lalu kita langsung akan tali ke kayu atau stick atau apapun yang adik-adik punya di rumah. Nah, jangan lupa juga untuk membuat tali di atasnya karena kita akan menggantungkan dia di tembok. Nah, Kak Tora juga akan membuat atau menulis ayat supaya kita semua ingat ayat yang kita pelajari hari ini, yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Nah, adik-adik, ayat ini adalah tentang mengasihi, dan dari bentuk-bentuk tadi Kak Tora ingin adik-adik menuliskan setiap nama orang-orang yang adik kasihi atau adik-adik cintai saat ini. Misalnya bisa papa, mama, teman, kakak, adik, atau siapapun. Jadi misalnya Kak Tora akan tulis ada papa, selanjutnya adik-adik bisa melanjutkan dengan nama-nama yang lainnya supaya adik-adik mengingat bahwa karena Tuhan mengasihi kita, kita juga perlu mengasihi orang lain. Begitu adik-adik, selamat mencoba aktivitasnya. Aktivitasnya gampang dan adik-adik bisa gampang mencari bahan-bahannya di dalam rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seru? Pasti seru dong, apalagi Kak Tora yang bawakan aktivitas yang kreatif dan
Cakep banget. Oke adik-adik, dan tanpa kita sadari saat ini kalian kayaknya Kita sudah sampai di penghujung kebaktian sekolah Iya. minggu kita. Sedih Tapi gak? jangan sedih dong, Oh, Kak. iya. Karena minggu depan kan kita akan bertemu lagi dalam Sekolah minggu online. dan Iya. ada kakak-kakak sekolah minggu juga yang akan pandu adik-adik karena kita akan terus bersukacita dan terus ceria. Betul. Ya, dan untuk menutup sekolah minggu kita yang penuh dengan syukur hari ini, mari Kak Juna pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin kami dalam kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap firman, buat setiap puji-pujian, aktivitas yang telah kami lakukan. Kiranya semua itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat ketika kami melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Kak Juna sudah Ya. membawakan kita dalam doa penutup. Sekarang Kak Dian akan menyampaikan beberapa pesan-pesan untuk adik-adik di rumah. Apa tuh? Karena sekarang kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Jadi untuk menolong kita terhindar dari COVID, Ya. mari adik-adik kita menjaga kesehatan kita dengan cara menggunakan masker bila kita keluar rumah. Ya. Kemudian kita juga harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Adik-adik juga harus ingat, bila adik-adik bertemu dengan orang banyak, adik-adik harus menjaga jarak seperti kakak bertiga di depan ini. Iya, betul. Ya. Dan Jangan lupa juga ya, karena kita adalah anak-anak yang baik di sekolah, di rumah. Jangan lupa untuk selalu kerjakan tugas-tugas kita di sekolah, membantu orang tua juga di rumah, dan ketika berrelasi dengan teman-teman sekitar. tugas dari kakak-kakak sekolah minggu juga jangan Ya, lupa untuk dikerjakan. aktivitasnya. Ya. Oke, dan sebagai penutup adik-adik, mari kita mengangkat pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar baginya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.